Surya, dan semuanya yang ada di sini. Di sini saya berdiri bukan karena saya mau ibu tentang materi diseminasi budaya positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya Bibi Rahmawati PDIP Angkatan 10 berkolaborasi dengan Dwi Ari Saifah dan Ibu Tresnawati. Tresnawati. Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki materi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Budi, hukuman konsekuensi atau restitusi? Dengan lagi. Pak Ali pernah mendapatkan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Bapak termasuk kena konsekuensi hukuman atau ceritanya gimana dulu Pak? Kok sampai ada konsekuensi? Coba dari ceritanya dulu. Kalau hukuman itu satu anak ya, kalau konsekuensi memang sudah ada sosialisasi atau keyakinan. Konsekuensi dari, ya konsekuensi. Ada yang lainnya pernah mengalami hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah benar hukuman itu menyakitkan? Untuk itu punya cerita tentang hukuman konsekuensi atau restitusi. Bu Eva, silakan Bu Eva. Pernah ngalamin itu Bu Eva? Kalau hukuman itu satu arah, kalau konsekuensi dua arah, restitusi itu siswa bisa validasi kemudian juga menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, silakan Bu Eva. Oh baik, kalau saya pernah menerapkan konsekuensi pada anak murid kita, di mana konsekuensi ini kan artinya untuk membantu dan memotivasi siswa supaya belajar dari pengalaman sebelumnya, dan juga restitusi untuk memperkuat tanggung jawabnya. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kedisiplinan dari murid kita di SMA 45 ini cenderung agak menurun. Oleh karena itu, kalau untuk saya pribadi sebagai wali kelas, saya menerapkan konsekuensi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki karakter anak supaya lebih bertanggung jawab, yang diteruskan dengan restitusi tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak Agus, Pak Agus. Pak Agus pernah ngalamin hukuman? Apakah benar menyakitkan hukuman itu? Atau konsekuensi atau restitusi? Oh ya, luar biasa. Maaf, Pak Agus, kalau pencet dulu kedengaran suaranya. Ya, jadi saya panggil waktu SMA. Manggilnya itu suka melawan guru, suka cabut, gitu cabut dari sekolah, ya gitu. Jadi dari pengalaman itu memang benar yang dikatakan bahwa pengalaman itu sangat benar. Nah, sehingga saat ini ketika saya menjadi guru kepada murid-murid saya akan lebih bijak di dalam bersikap. Nah, yang saya alami ketika itu adalah yang sampai saat ini saya tidak bisa lupa. Ketika guru ini dia sedang sakit TBC. Nah, setiap dia mengajar harus begini terus. Jangan kita kan begitu ya, tidak boleh lihat kiri, nggak boleh lihat kanan, harus begini terus. Lalu ketika itu si guru ini marah karena saya disuruh ke depan. Sini, aku sini. Bapak ke sini. Ya. Kamu ke sini atau saya keluar? Bapak ke sini. Kalau enggak keluar gitu. Nah, akhirnya saya didorong oleh teman-teman buat ke depan, saya maju ke depan. Saya ditodong. Awal-awal belajar silat
merasa jagoan, si guru itu langsung ke ruang guru, dia nggak balik lagi ke kelas. Dan udah mau Saya bagus ceritanya kok jadi banyak bagus ceritanya ada di bagus termasuk hukuman restitusi atau konsekuensi. restitusi. Jadi restitusinya Tapi kenapa bagus melawan nonjok itu restitusi? nggak keluar. Belum selesai. Pas pulang sekolah saya mengatakan firmannya, saya menyadari kesalahan saya meminta maaf dan terjadilah satu didilan ketika itu, katakan didilan. Jadi saya minta maaf dan itulah proses restitusi saya menyadari. Jadi antara konsekuensi dan restitusi, tapi lebih ke restitusi. Tadi ada konsekuensi dosanya, kemudian ada stabil masalah, dan ada keyakinan validasi tindakan. Tapi harusnya nggak ada tonjok-tonjok sih ya, tonjok-tonjok tadi nggak ada kan? Oh enggak, karena saya kan hormat. Oh iya, oke. Tapi kalau dilihat bagus zaman dulu itu kan pada itu bagus sudah ada segitiga restitusi luar biasa. Baik, itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Berikutnya, berdasarkan di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berubah ubah fisik, psikis, atau masakan kasar. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tindakan satu arah, misalnya kamu harus membersihkan WC, kamu harus membersihkan kamar mandi, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Misalnya, anak sekalian, kalau kalian melakukan 3 hari, konsekuensinya adalah misalnya apa? Membersihkan kelas atau apa? Kita sepakati bersama. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah itu memakai segitiga restitusi, karena itu adalah yang paling aman. Bapak Ibu, konsekuensi juga aman, tapi kalau hukuman itu tidak aman. Seperti itu. Misalnya, setelah kita mau belajar itu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Berarti termasuk hukuman. Betul. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Amir, hukuman. Tapi pernah melakukan itu nggak Pak Amir? Berarti termasuk konsekuensi atau hukuman? Bisa konsekuensi, alasannya adalah karena teman-temannya tadi sudah lari dulu di lapangan, gitu kan? Kamu belum lari, itu berarti konsekuensi. Ya, bisa seperti itu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Mengikat. Jadi sebelumnya kalau konsekuensi itu kita bikin keyakinan dulu anak-anak sekalian. Kalau kalian mencoret di bangku atau di tembok, maka kalian harus membersihkan. Maka itu ada konsekuensi. Kalau nggak itu harus timbang-timbang. Seperti itu misalnya, kalau mencatat pintu aula, berarti konsekuensinya kalian harus mengganti. Seperti itu. Itu salah satu konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mbak Yuni? Hukuman. Kemudian betul, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman, betul. Berikutnya adalah lari keliling lapangan karena selama 10 menit saat pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi kalau sudah sosialisasi melakukan keyakinan keras, hukuman kalau belum ada sosialisasi seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan tidak efektif. Bapak Ibu sekalian, pernah dihukum dengan penghargaan? Dihukum oleh penghargaan, maksudnya apa ini? Tapi dihukum kan dengan penghargaan. Pak, tapi pernah dihukum dengan penghargaan? Jadi kalau dapat penghargaan, senang. Kalau nggak dapat penghargaan, nggak senang gitu. Pernah nggak seperti itu?
Ya, terima kasih Bu Yuli kesempatannya. Jadi mungkin yang dengan oleh ada ini adalah bagi siswa-siswi yang mendapatkan penghargaan itu mereka merasa senang. Tapi sebaliknya bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu mereka yang jadi terpuruk. Maka mereka jadi semacam termarginalkan, tapi secara banyak ini karena yang dapat penghargaan sedikit ya. Ini yang dapat penghargaan sedikit, tapi yang sisanya itu jadi mendukung. Nah itu mungkin maksud dari itu. Terima kasih. Terima kasih Taufik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bagi siswa kalau SMA mungkin sudah paham kali Pak Taufik, atau memang kalau SD, SMP itu seperti itu. Kalau temannya dapat penghargaan, yang nggak dapat penghargaan itu sedih gitu sampai di rumah tuh nangis gitu ya. Tapi mungkin kalau SMA udah paham kali Pak Taufik. Jadi kalau dapat penghargaan, misalnya yang dapat 100 dapat susu atau dapat pulpen gitu, senang, tapi temannya yang nggak senang gitu loh. Jadi sedih, oh berarti saya merasa tidak terima gitu. Oleh karena itu sebaiknya jangan lakukan itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Jadi pada saat dia tidak mendapatkan penghargaan itu, akhirnya nggak enak gitu, seperti itu kan. Jadi akhirnya ada ketergantungan. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya kalau dapat nilai 100, dapat penghargaan, kemudian kalau nggak dapat itu berarti nggak ada penghargaan. Jadi akhirnya seperti itu, ada ketergantungan. Kemudian penghargaan juga mengurangi kualitas, kreativitas, dan penghargaan memotivasi dari dia sendiri. Bapak Ibu punya pertanyaan? Demikian di sini. Oh iya, silakan bisa lihat. Saya misalnya ada anak bapak kawan yang rata-rata nama itu merokok, tapi saya memberikan hukuman itu tidak apa itu konsekuensi apa hukuman. Tapi kan kata saya jelaskan bahwa kalau hukuman itu sifatnya Satu, penyakitnya. maka spontanitas kamu nggak udah kerjanya tidak dan sebagainya. Tapi kalau saya salah sekolah kamu kenapa sudah kerja itu hukuman apa? Baik, bisa hukuman apabila tidak ada sosialisasi, belum ada kesepakatan. Tetapi bisa menjadi konsekuensi apabila sudah disosialisasikan dulu, seperti itu jawaban saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu kadang kalau kena hukuman itu sakit hati sama kita, gitu ya. Tapi kalau sudah sosialisasi, misalnya Kalau ini kalau sosialisasi seperti itu, artinya pas spontanitas, kamu nanti ngapalin ini ya karena kamu juga buat kamu gitu masuk hukuman. Walaupun sifatnya positif kan. kalau saya pribadi sendiri misalnya, tetapi kalau misalnya di sini berdiri belajar diskriminas positif di guru penggerak itu termasuk hukuman karena belum disosialisasi. Seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Lili. Di sini saya lihat ada pernyataan perkawinan itu memanggilkan kreativitas. Kalau bisa dijelaskan apa maksudnya dan sebagainya. Baik. Jadi ada namanya dia itu melakukan kreativitas karena dihargai. Tapi kalau misalnya nggak dihargai, dia tidak kreatif seperti itu mungkin. Jadi segala sesuatu karena materi. Segala sesuatu hitungannya itu materi. Jadi kalau teori itu seperti itu. Dihukum dengan penghargaan. Bagi orang yang mendapatkan penghargaan itu senang aja. Tapi yang tidak penghargaan itu yang sedih gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas.
alhamdulillah kita berterima hari ini akan sharing tentang budaya positif yang kami sudah pelajari. Mudah-mudahan dari 5 budaya positif ini bisa kita terapkan secara perlahan-lahan bahwa kenakalan anak-anak itu atau budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan bisa membuat kesadaran buat murid-murid kita bahwa dari peraturan yang ada di sekolah itu sebetulnya adalah ada kebajikan-kebajikan yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi Bu Wiwi sudah menjelaskan tentang budaya positif, tentang pengontrol secara intrinsik ataupun eksplisit, sama budaya positif apa tadi perilaku ya. Saya akan melanjutkan yaitu keyakinan kelas. Ini ada beda ya sama pelajaran saya. Ada ya sebenarnya. Baik. Jadi apa sih keyakinan? Kalau kita sebut keyakinan kita kita sudah yakin nih dengan peraturan seperti ini memang kita harus jalankan. Tadi seperti contohnya sudah banyak sekali ya sudah dijelaskan sama teman-teman, sudah dicontohkan sama teman-teman bahwa apakah menghukum anak misalnya tadi Bu Salia bertanya apakah dengan suruh membaca Al-Quran itu hukuman ataukah konsekuensi? Nah, ini yang kita perlu sepakati bersama-sama agar SOP-nya atau kesepakatannya itu bisa berjalan secara menyeluruh untuk sekolah kita bersama. Pastinya untuk apa? Kebahagiaan anak-anak nantinya ada nilai kebajikan secara universal. Tadi juga sudah ada ya. Jadi nilai kebajikan itu apa saja mungkin sudah tersirat atau sudah tertulis dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berpikir bernalar. Nah, ini yang diharapkan murid-murid 45 juga bisa mengimplementasikan pelajaran profil Pancasila. Baik, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kenapa sih bedanya apa sih keyakinan sama peraturan kelas? Baik, next. Dulu. Nah, ini yang gambar pertama adalah nilai keyakinan kita. Nilai keyakinan kita supaya kita selamat. Ya, aturannya memang tertulis. Ya, tersiratnya adalah untuk keselamatan kita. Kadang-kadang waktu kecil, waktu anak-anak kita masa-masa SMA, ini belum sadar bahwa ada sebenarnya kenapa aturan itu dibuat untuk kebersamaan, untuk kesederhanaan. Mereka belum meyakini. Nah, makanya kita perlu di dalam kelas kecil atau dalam organisasi seperti ini kita bisa membuat kesepakatan. Yang kedua adalah nilai kesehatan tadi. Next, boleh Bu Trisna. Baik, nah kita tahu keyakinan dan peraturan perbedaannya ya. Keyakinan nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan, ada nilai kebaikan setelah adanya peraturan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Sedangkan peraturan ketentuan yang mengikat yang harus ditaati dan dijalani. Kita harus taat aja, tahunya kita taat aja. Yang penting kita jalani saja. Tadi mungkin kalau nggak pakai helm daripada kena tilang lebih baik, lebih aman deh, lebih nyaman deh pakai helm daripada kena penyakit. Udah deh, walaupun dia kebijakannya belum tahu, tapi ada aturan di situ yang harus ditaati atau dijalankan. Nah, keyakinan ini sebenarnya dibentuknya setelah adanya aturan supaya apa ya, lebih konkret, lebih nyata, dan kalimatnya lebih positif. Nah, next. Nah, ini keyakinan kelas kita karena kita dalam sekolah, kita ada keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal yang umum dari pelajar Pancasila ya. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru atau bersifat satu arah, seperti peraturan yang di sekolah kita. Sifatnya satu arah, namun ini untuk mendisiplinkan kita anak-anak kita dan supaya semuanya adil dan merata, tidak ada perbedaan. Nah, anak-anak perlu ada sekelompok kecil atau komunitas kecil yang nantinya akan menyepakati keyakinan. Kita membentuk keyakinan kelas. Next. Baik, ini Bapak Ibu guru mungkin sebelum mengajar kita
kita bisa membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu dari tanda petik yang ada sudah di 45. Kita akan membuat peraturan-peraturan atau keyakinan kelas supaya apa? Lebih simpel dan anak-anak ingat. Tidak usah banyak keyakinan kelas itu, tapi anak itu ingat dan mereka tahu tujuannya kenapa peraturan itu dibuat. Nah, keyakinan yang dibuat yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi Bapak Ibu boleh kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Aduh, saya pengen bahagia misalnya. Boleh ditulis dari diri anak ya. Kemudian Bu, saya pengen semua saling menghargai. Nah, itu bisa semua ditulis dulu, baru nanti kita dalam kelas kecil itu kita buat kesepakatan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan ya. Tapi ganti kalimatnya menjadi dari yang negatif menjadi positif. Misalnya, dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Jangan ada kata dilarang. Gunakan HP gunakan HP sesuai kebutuhan atau pokoknya ya negatif diganti positif. Kemudian dilarang merokok di sekolah, berarti kita ganti apa? Bebas asap rokok. Nah, jadi kalimatnya positif. Kemudian tinjau kembali curhatan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah. Jadi dari ide-ide anak itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian menjadi kesepakatan bersama. Kemudian meninjau dan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas dan ditempel di diri kelasnya. Ini saat ini sudah mulai anak-anak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas mulai ditempel. Namun biasanya anak-anak sudah mulai ada kesadaran. Hanya sebagian kecil saja baik anak-anak kita yang mungkin melanggar tata tertib atau keyakinan atau peraturan yang sudah dibuat. Baik, lanjut. Nah, ini contoh saya sudah membuat keyakinan kelas di 10A. Ada suaranya juga ya. Baik, saja kalau perlu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 10A yang sudah kita buat bersama-sama. Nanti Ibu boleh Bapak Ibu sederhana saja. Yang penting anak-anak itu tidak banyak-banyak, tapi menjadi kesepakatan bersama. Ya, supaya di saat anak itu melakukan pelanggaran atau di saat anak itu mulai ada cari-cari perhatian, kita bisa ingatkan apa kesepakatan kita. Nah, ini contohnya yaitu yang pertama menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari keyakinan kelas ini, nilai-nilai kebajikan apa ya? Ada yang tahu? Senyum, sapa, salam, ada nilai kebajikan. Kalau tadi kan ada keselamatan, ada kesehatan. Kita mau senyum, sapa, salam dengan nama. Oke, terima kasih. Ramah, Bu Wiwi. Ya, baik. Jadi nilai kebajikannya ramah atau berkarakter atau beriman dan berdosa juga ya, masuk sopan santun ya. Baik, selanjutnya yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kebajikannya apa ya? Disiplin. Ya, baik, terima kasih ya. Supaya anak disiplin. Namun kadang-kadang ada anak 1, 2, 3 yang kadang-kadang menguji kesabaran kita ya Bapak Ibu. Karena tadi nanti kita akan bahas dia punya kebutuhan apa nih? Ini kok cari perhatian. Nah, yang ketiga, mematikan HP pada saat belajar. Kebajikannya apa? Mematikan HP pada saat belajar supaya tertib, bertanggung jawab. Selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Ini yang sudah ada boleh dirusak, pintu itu tidak boleh ditendang. Nah, ini sebenarnya apa ya kebajikannya? Menghargai pemberian yang sudah ada, menghargai yang sudah ada, menghargai. Kelas yang bahagia. Nilai kebajikannya apa? Kelas yang menyenangkan ya. Siswa ini butuh juga supaya senang, dari kebutuhan dasar ya kalau kita lihat ya, supaya bahagia, supaya senang. Baik, ini contoh yang saya buat, Bapak Ibu bisa nanti perlahan-lahan kita buat bersama-sama ya di dalam kelas-kelas kecil Bapak Ibu. Lanjut berikutnya. Nah, setelah keyakinan kelas, budaya positif yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Bapak Ibu, kita kebutuhan dasar ya. Yang pertama apa? Makan. Kalau nggak makan, lemes, kita nggak bisa beraktivitas. Atau nggak minum, haus, batuk kayak saya kerja. Ya, tapi saya nggak minum. Baik, itu adalah yang pertama, kebutuhan dasar kita itu bertahan hidup. Supaya kita tetap hidup harus makan, minum. Karena nanti kalau nggak makan minum ya malah kita bisa tidak sehat, nanti bisa rumah sakit ya, panjang ya untuk urusannya. Makanya yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu kasih sayang Bapak Ibu. Sama anak-anak kita juga butuh kasih sayang. Bukan berarti kita dipeluk-peluk ya Bapak Ibu, tapi perhatian kecil ya. Baik. Yang
perlu ya penguasaan IT. Merasa ya kita manusia ya, kadang pengen dihargai ya. Nah ini penguasaan kebebasan, kita juga bosan kadang-kadang ya. Nanti represi, perlu kebebasan, bosan tidak itu aja, perlu ada kebebasan, perlu kesenangan ya. Hidup ini juga harus tadi bahagia ya. Kita perlu ada kesenangan ya, atau represi atau kemana ya, atau hanya melihat daun hijau saja keluar maka kita sudah refreshing, sudah refresh kembali ya. Tarik nafas saja sudah bahagia, sudah senang ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada video Bapak Ibu yang mungkin menambah pengetahuan kita karena saya masih sedikit sekali buat saya ya. Baik, kita perhatikan. Baik, jadi di sini ini penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi gini, kadang-kadang anak-anak itu kenapa cari perhatian kita? Sebenarnya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, contohnya boleh next. Nah ini, tadi dari kebutuhan dasar yang Bapak Ibu kita perhatikan, anak kita tuh mencari perhatian kebutuhan apa yang sebenarnya belum terpenuhi dari tingkah laku anak-anak kita. Tadi ada kebutuhan dasar tentang hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, satu lagi apa yang bagus tadi ya? Lupa saya. Kebebasan, sudah penguasaan. Ini ada anak, ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa ya anak ini? Oke, kita Inga silakan. Itu kebutuhannya ada kata senang, berarti senangan, fun. Oke, terima kasih. Baik, ada kesenangan, berarti anak ini butuh bersenang-senang ya. Baik. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan dasar apa ya dibutuhkan anak itu? Kasih sayang, karena ini ada kata sayang. Anak ini butuh kasih sayang. Mungkin dari orang tuanya masih kurang ya, banyak bekerja, tidak perhatian, sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin ibunya wanita karir, bapaknya juga karir juga, sehingga anak ini butuh kasih sayang dari gurunya. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan ya. Kata apa yang menunjukkan bahwa itu hebat? Aku hebat ya. Aku hebat, jadi perlu ada penguasaan. Selanjutnya di sini aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, perlu ada kebebasan. Jadi Bapak Ibu guru boleh ya, jangan di dalam kelas saja ngajarnya, boleh diajak keluar di bawah pohon mangga, bisa dibawa ke pohon pisang, ke pohon sawo, supaya anak-anak itu tidak jenuh. Nah, ini memang kita saat ini diminta untuk selalu apa ya, mendengarkan anak. Walaupun dari 36 dan satu kelas kita nggak semuanya, tapi banyak kita sudah mulai belajar menerapkan dari yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana kita menuntun siswa, bagaimana kita membimbing siswa supaya apa kebebasan atau kemerdekaan dari pendidikan ini bisa tercapai. Dari anak-anak yang tadinya tidak disiplin bisa disiplin. Next, selesai. Baik, dari saya tadi yang kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tresna. Kepada Ibu Tresna kami bahas, silakan. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum lanjut ke materi 5 posisi kontrol dulu, saya mau explain juga nih. Nah, jadi kalau saya nanti bilang 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Berapa? Nah, nanti kalian terusin. 4 ditambah 4 sama dengan 10. 8. Nanti kamu satu lagi 8 ditambah 8 sama dengan 16 boleh. Makanya boleh diganti 16 tambah 5 boleh, 17 tambah 2 boleh. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya. Oke, saya mau dari yang belakang nih, dari Ibu Eva nih ya. Kalau jawaban kita salah gimana? Kalau jawabannya salah berarti nanti buat spesifik apa maunya Pak? Iya, kita kesepakatan dulu ya. Sudah ada kesepakatan ya. Baik, dari saya dulu ya Bu Eva ya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah saya sama dengan berapa?
Iya, sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan berapa? 17 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. 22 ditambah 1 sama dengan 23. 23 ditambah 5 banyaknya dengan berapa? 28. Nah, kenapa? Berarti tandanya Bu ini konsentrasi ya. Tepuk tangan buat Bu ini. Luar biasa. Ya, tandanya Ibu sudah konsentrasi. Kenapa ya? Kenapa kok saya yang jawab kan yang luar biasa konsentrasinya? Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu. Masih kita ada diskusi. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada materi 5 posisi kontrol guru. Di mana biasanya kita sudah melakukan ini semua. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah sekarang saya mau tanya ke Bu Tuti. Bu Tuti sebagai apa nih biasanya? Dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang paling sering Ibu lakukan? Teman. Sebagai teman, kenapa Bu? Alasannya? Biasanya saya menempatkan diri sebagai teman itu kalau berada di luar area sekolah. Jadi supaya anak-anak itu kan mudah sekali dikorek apabila kita bersuasana seperti teman ngajak. Ayo makan. Biasanya kalau perutnya udah lumayan kenyang tuh biasanya mau keluar. Jadi dengan cara menjadi teman merangkul gitu ya Bu Tuti ya untuk cari tahu apa sih yang dialami oleh anak kita, ada masalah apa, kok pernikahan mulu seperti itu ya. Baik, yang lain Bapak Ibu apa yang paling sering Bapak Ibu lakukan ketika anak-anak terlihat mungkin ada masalah, mungkin terlihat tidak bersemangat di dalam kelas. Nah, kalau itu sebagai apa ya Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat ada anak yang kok dia beda ya hari ini ya, tidak bersemangat seperti biasanya, itu masuk mana kira-kira? Iya, kerja memantau Ibu. Baik, langsung saja kita lihat apa sih perbedaannya. Nah, ini untuk penghukum ya Bapak Ibu. Biasanya kalau penghukum ini yang dilakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacang pinggang, membentak gitu ya, memberikan hukuman fisik atau secara verbal. Contohnya, telat lagi gitu ya. Ini jam berapa? Gimana sih kamu nggak tahu jam ya? Bangun siang mulu. Nah, itu berarti kita sudah mengapa Bu? Pak, menghukum atau menghardik gitu ya, membentak gitu ya. Anak udah sampai ngomong dari ujung kita bentak-bentak, kita marah-marahin. Dampaknya apa? Dampaknya anak menjadi dendam. Males banget dipikir ibu itu lagi, tapi dimarahin lagi, bentak-bentak, sebelah cabut aja. Nah, dia balas dendamnya dengan cabut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tidak menyukai guru atau mengapel tertentu. Nah itu tadi ya, dia pikir ibu itu lagi, aduh, menghindar jadinya. Dan jadi lama-lama ini kalau ibu udah masuk ke dalam sekolah nih, baru masuk, nah itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Walaupun dengan suara lembut, namun menyalahkan siswa, itu juga sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu. Contohnya, ya Taufik gimana sih Taufik, ibu kan udah minta tolong, dibantu ibunya, kamu gimana nggak sesuai yang kemarin kita bicarakan. Nah, tanpa sadar, itu sudah membuat si Taufik ini merasa bersalah gitu. Iya ya kemarin guru udah minta tolong aku ya, tapi aku gimana ya, aku juga sibuk. Ya akhirnya Taufik juga merasakan apa ya, sedih juga gitu, nggak bisa bantu, jadi merasa bersalah juga. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ya seolah-olah kayak, aduh Taufik, gimana ini ibu pusing, ditanya mulu sama guru mapel, nilainya belum kumpul semua. Ayo dong Taufik, ini guru BK juga nanyain ibu nih, Taufik minggu kemana aja gitu ya. Jangan semuanya hadir-hadir. Taufik nggak kasihan sama ibu gitu. Nah itu membuat merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu ya. Atau nanti kasih membantu kesalahan itu sering banget berucap bahwa kamu nggak kasihan sama orang tuamu di rumah. Nah, gitu ya. Iya. Nah, aku juga
ketika kita mengalaminya itu di depan teman-temannya atau di depan bapak ibu guru yang lain. Kemudian tadi ini seperti bukti ya, Bu Tuti memposisikan dirinya sebagai teman, yang mana guru ini bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, namun ternyata walaupun kita bersikap ramah, baik gitu kadang-kadang, iya, contohnya Bu Wiwin hari ini terlihat cantik ya, gitu ya. PR sudah dikerjakan belum Bu Wiwin, misalnya. Nah, kenapa belum dikerjain sih Bu Wiwin? Ayo nih yang ajak ya Bu Wiwin ke kantin biar kerjain PR, gitu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, itu dampaknya murid akan bergantung pada satu orang yang maunya ke kita, mau sama guru yang lain. Ya, ada apa sih maunya bagi nama itu tadi karena kita membiasakan menjadi temannya dia, gitu ya. Agak kurang bagus ternyata. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, yaitu apa nanti kalau ada masalah kena aja misalkan. Nanti kalau misalkan mau apa-apa kena aja loh. Jadi sangat dianalin sama dia. Oke, next. Yang selanjutnya, nah ini tadi ya sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini nada bicara dan ekspresinya data. Identitasnya berhasil dilihat. Kayak tadi ya cuma data aja. Bisma kelihatannya lemas banget gitu ya. Ya udah sih pemantau aja melihat gitu. Udah lagi lemas gitu. Kemudian memantau saat siswa diberi sanksi. Nah ini juga cuma dilihatin doang. Dampaknya si siswa ini hanya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai keberhasilan. Kalau misalkan gak ngerjain PR udah 5 kali, nah itu tercatat gitu ya, ada catatannya sama guru mata pelajaran. Oh iya, maaf ya Bisma ya contohnya. Bisma udah 5 kali nilainya bolong nih. Nah dihitungin tuh, jadi diingat mulu tanpa diberikan nilai kebajikan apa sih yang sudah dia langgar gitu ya, yang sudah dia larang. Kemudian tidak sepenuhnya menjadi mandiri, yaitu tadi ya maunya diingetin, oh iya nih kamu nih masih ada 5 nilai yang belum, ayo mau dikejar. Tidak ada dari dalam dirinya sendiri tidak tumbuh rasa tanggung jawabnya seperti itu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu di sini kita memposisikan diri sebagai manajer, di mana suara netral itu tercipta. Kita tidak memihak pada yang sana ada A atau yang B gitu, itu netral. Kemudian identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan, kita berhasil mengulik tanpa menjatuhkan, tanpa memberikan hukuman, lalu sehingga pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang makna dan bisa diresapi oleh anak tersebut dan membantu siswa itu memecahkan masalahnya. Dampaknya murid akan menjadi mandiri, kemudian percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah sekarang apa itu restitusi? Tadi apa ya Bapak Ibu ya restitusi ya? Tadi sudah dibahas oleh Bu Wiwi. Apa sih restitusi? Ini Bu Sekar bisa memberikan tanggapannya? Atau dibaca ya Bu Sekar bacain ya? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswanya itu muridnya dia bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jika mereka pernah bersalah, jika kondisi restitusi itu dia akan memperbaiki kesalahan mereka yang pernah mereka lakukan. Terima kasih Bu. Ya, jadi restitusi ini adalah kegiatan untuk memperbaiki kesalahan ya, tapi tidak memisahkan dia dari kelompoknya. Misalkan si yang telah melakukan kesalahan telat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas kita pisahin. Yang kerjain tugas sebelah kiri, yang kerjain tugas sebelah kanan, tidak ya. Tapi kita perlukan adalah kegiatan restitusi ini, di mana kita bisa memperbaiki kesalahannya dan anak itu juga bisa memperbaiki kesalahannya. Dan next Bu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu dari restitusi turun ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah yang diambil dulu untuk mengarahkan siswa agar patuh terhadap aturan kelas yang telah ditetapkan. Mengakui kesalahan dengan sadar, jadi tanpa paksaan ini ya. Jangan sampai kita memaksa, aku enggak. Ayo, aku awas aja. Jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi kita berusaha gimana caranya kita bicara baik-baik sama siswa tersebut untuk mengakui kesalahan dengan sadar dan terbuka, serta merasa nyaman saat bertindak secara jujur seperti itu. Nah ini dia tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, di mana membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan mengubah identitas gagal ke identitas yang sukses. Di sini bisa kita berikan sebuah pertanyaan. Misalnya tadi Ibu melihat Amira nangis, katanya karena perbuatan kamu. Nah, apakah betul seperti itu? Kita menstabilkan identitas dulu nih, kita pancing dulu nih. Betul kamu yang melakukan itu kepada Amira? Misalkan dia jawab, enggak Bu, bukan saya Bu. Coba ingat lagi, seperti apa sih kejadiannya, bagaimana sih kronologinya, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu upaya guru dalam memenuhi kebutuhan
validasi dulu. Kenapa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Pasti dia punya alasan dong. Alasan kenapa dia melakukan membuat temannya menangis. Iya bu, saya buat Amira nangis soalnya Amira itu bawa botol enak banget. Saya ambil aja itu botolnya. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu yang tidak terpenuhi oleh si John misalkan? Psikologi, oke. Si John ini merebut makanannya Amira. Oke, yang bertahan hidup ya karena lapar gitu ya. Melihat makanannya Amira main semut aja gitu ya. Nah, itu kita tanyakan, kita validasi ternyata betul. Sekarang kita tanya lagi, kira-kira tindakan kamu ini sudah baik atau belum? Belum bu, baik belum. Kita lanjut lagi ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita tanya lagi, nah, kalau tadi kamu sudah tahu tindakanmu salah, berarti ada keyakinan apa yang kamu langgar? Gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan apa Bapak Ibu dari yang kesepakatan kelas tadi? Ya, Bisma? Keyakinan apa yang dilanggar itu? Merebut makanan temannya? Iya betul sekali, tidak menghargai gitu ya. Nah, setelah itu kita tanya lagi, ya bu, saya sudah melanggar aturan. Tapi jarang ya anak-anak itu langsung mengakui saya sudah melanggar aturan. Kita terus berikan pertanyaan tematik Bapak Ibu agar anak tersebut tanpa terpaksa gitu ya mengakui kejujurannya, mereka telah melakukan kesalahan dan kita tawarkan solusinya. Lalu bagaimana nak solusinya? Lalu seperti apa biar Amin tidak nangis lagi? Seperti itu Bapak Ibu, jadi jangan kita paksa. Pokoknya ibu gak mau tahu, kamu harus minta maaf sekarang juga sama Amira. Detik ini juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi kita ajak berdiskusi, kita ajak demonstrasi. Bagaimana sih ini solusinya? Kira-kira kamu ini apa gitu ya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah berikutnya ada contoh video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersamaan dengan kelas 10. Nah ini murid bernama Ican Bapak Ibu. Murid Ican ini tanpa sengaja atau dengan sengaja mungkin ya, dia merebut akun temannya, akun Free Fire ya Pak namanya ya. Nah, itu yang sudah banyak diamond-diamondnya, dia pakai akun temannya untuk bermain. Namun ketika temannya si Jonathan ingin bermain, itu tidak bisa buka akun dia gitu ya. Nah di sini saya memperhatikan segitiga restitusi. Saya yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat? Segitiga restitusi yang pertama yaitu apa? Iya luar biasa misalnya menstabilkan identitas. Yang kedua betul sekali Bu Sekar, validasi tindakan yang salah. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah berarti walaupun Anda memiliki alasannya karena saya kan mau bantu Jonathan Bu, biar nanti dayanya makin banyak, biar nanti makin banyak yang apa itu Pak namanya Pak kalau di dalam Free Fire itu selain diamond skin-skinnya itu ya Pak ya, itu makin bertambah nanti kalau misalkan dijual kan mahal gitu, tapi tanpa izin Jonathan. Nah seperti itu kita memvalidasi kira-kira perbuatan kamu ini sudah baik atau belum. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah gitu ya, tapi kita sama-sama cari solusinya. Seperti itu kita bisa bertanya satu memvalidasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir apa yang tadi Bapak Ibu? Iya menanyakan keyakinan. Kan di kelas ini sudah dibuat keyakinan kelasnya oleh wali kelasnya. Kira-kira nih Ican keyakinan kelas apa yang sudah Ican langgar? Kemudian Ican menjawab ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas tidak menghormati privasinya Jonathan misalnya seperti itu. Kemudian kita ingatkan kembali, kita berikan penguatan bahwa hal tersebut tidak baik dan bagaimana sih solusinya. Di sini alhamdulillah Ican memiliki solusi di mana dia setelah berdiskusi dengan saya, dia melakukan minta maaf kepada Jonathan. Dan selanjutnya ada video restitusi juga dari Bu Dwi. Nah ini kasusnya siswa mencontek. Nah kalau siswa mencontek nilai kebajikan apa Bu yang dilanggar Pak? Kejujuran, betul sekali. Dan sini Bu Dwi juga melakukan restitusi di mana tidak langsung menghakimi anaknya, tapi diajak ngobrol baik-baik dengan santai gitu ya. Selamat siang nak, gitu. Maaf ya ibu ganggu waktumu sebentar. Kita nggak lama kok di sini. Nah tadi ibu mendapat laporan kalau kita mencontek, apakah betul? Kita tanya dulu, kita tanyakan identitas dulu sama gitu ya. Kemudian siap nak, kalau kita tanya alasannya, terus kita beri pendapat juga ya wajar. Memang semua orang bisa melakukan kesalahan gitu ya. Namun ibu tidak membenarkan kesalahan itu. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana solusinya? Gitu ya, masuk ke dalam validasi tindakan. Yang keyakinan masuk ke dalam yang menanyakan keyakinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang di sini mungkin perjumpaan kita sedikit pantun Bapak Ibu ya. Petir bukan sembarang petir. Kita
presentasi. Nyanyi bagus. Mau nyanyi boleh gitu nyanyi lagi atau beruang lagi jadi beruang lagi. Boleh kita foto dulu ya Bapak Ibu di depan ya. Foto bersama dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar, namun tidak seperti biasanya ya. Karena pada dasarnya di setiap sekolah itu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Oke. Contohnya datang tepat waktu. Namun ya kan pada kenyataannya masih banyak yang datang terlambat. Ya, masih banyak yang datang terlambat. Ada di sini? Oleh karena itu perlu adanya komitmen tinggi ya dari setiap murid untuk mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Nah, untuk melaksanakan aturan sekolah, komitmen dari setiap murid itu kita tuangkan dalam sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Apa? Kalian sudah pernah mendengar belum? Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Belum? Kalau aturan kelas atau aturan sekolah, sudah tahu? Sudah pernah? Iya. Apa kalau aturan? Tidak boleh terlambat, memakai seragam. Apalagi? Harus membawa buku pelajaran. Harus belajar. Tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas adalah sebuah aturan yang dibuat melalui kesepakatan bersama. Ya, nanti meminta kalian untuk membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas, tetapi dengan kata-kata yang positif. Kalau tadi ada aturan menggunakan kata tidak boleh terlambat, tidak boleh telat. Kalau di keyakinan maka diubah menjadi kata positif jadi apa? Harus datang tepat waktu. Biasa. Kira-kira sudah terbayang belum untuk membuat keyakinan kelasnya? Sudah. Ya, oke, sekarang Mem bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian Mem akan bagikan kertas warna-warni ini. Ya, namun sebelumnya kalian diskusikan dulu nih. Silahkan berdiskusi kira-kira keyakinan kelas apa saja yang kalian inginkan. Nantinya keyakinan kelas ini akan kalian gunakan tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa juga kalian gunakan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Iya ya. Jadi keyakinan apa sih yang ada dalam diri kalian yang bikin kalian termotivasi ya untuk melakukannya? Bahwa oh ya tadi harus datang tepat waktu. Berarti saya dari rumah harus bangunnya gimana? Lebih? Oh ya. Itu berarti ada disiplin dalam diri. Sudah terlaksana belum? Belum. Ada yang
Kelompok yang lain? Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Lain ya. Usahakan beda. Nanti ada itu. Oke, yang lain? Kelompok lain?
dituliskan kembali kesepakatan kelasnya dan kemudian nanti kita tempel di sudut-sudut ruangan ini agar kalian selalu mengingatnya dimanapun kalian berada. Paham? Baik, silahkan ditulis ya. Nanti kelompoknya kalimat yang mana gitu? Yang besar ya. Oh ya, Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, siang. Silakan duduk. Maaf ya, Ibu mengganggu waktu istirahatmu. Kita tidak lama kok di sini. Tadi pagi, Jonathan datang menemui Ibu. Dengan raut wajah yang sedih. Jonathan juga mengutarakan kekesalannya kepada Ibu karena katanya Ican sudah menyalahgunakan kepercayaannya. Ibu tahu kalau Jonathan pernah meminjamkan HP-nya kepada Ican karena Ican mau menghubungi orang tua. Jonathan tidak menyangka kalau Ican juga mengambil akun game online milik Jonathan tanpa sebenarnya waktu Jonathan ingin memainkan game tersebut dan bisa melalui akunnya dia tidak bisa mengakses game Free Fire-nya karena akunnya sudah disimpan sampai Ican. Sebelumnya, apakah yang Jonathan ceritakan itu benar? Ini tidak benar, Bu. Saya memang meminjam HP-nya untuk menghubungi orang tua saya. Tapi saya tidak menggunakan akun Jonathan. Karena saya juga punya akun untuk bermain game Free Fire tersebut. Ibu percaya sama Ican. Lainnya, mengapa Jonathan bisa menemuimu kalau berbukti yang kuat? Begini, Ican. Ican kan anak yang baik. Ican tidak pernah mengecewakan ibu. Namun, kepercayaan orang itu yang harus kita pegang dan kejujuran siswa menjadi bekal awal untuk masa depanmu nanti. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Namun, ibu harus mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak boleh mempertahankan perbuatanmu yang kamu anggap bukan masalah, tapi sesungguhnya itu perbuatan yang salah. Sekarang kita mau tidak berbicara jujur sama ibu? Ya, Bu, sebenarnya saya mau jujur. Saya sudah lama ingin memiliki akun dengan level skin diamond yang bisa bermain bebas dengan menggunakan fitur apapun. Untuk punya skin diamond, saya harus membeli dengan harga yang tinggi, Bu. Sedangkan orang tua saya tidak bisa membelikan itu. Jadi, saya menggunakan akunnya Jonathan supaya saya bisa menolong dia untuk merebut skin orang lain. Kalau bisa menang kan, Jonathan juga senang. Memang saya tidak ngomong, Bu, sama Jonathan. Takutnya Jonathan juga tidak mengizinkan saya. Apakah dengan melakukan hal itu kamu sudah menjadi teman yang baik untuk Jonathan?
Saya menyadari kalau menggunakan akun teman tanpa izin adalah perbuatan yang salah. Sebelumnya, saya hanya berpikir seperti itu, Bu. Saya tidak pernah berpikir kalau Jonathan akan sendiri akunnya saya pakai, karena itu saya merasa perbuatan saya untuk mendukung Jonathan mendapatkan skin yang lebih banyak, malah memberikan keuntungan untuk Jonathan, Bu. Oke, kamu berhak merasa begitu. Dan ibu yakin kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena memiliki niat untuk mendukung temanmu Jonathan. Namun, apakah kamu yakin kalau perbuatan kamu itu bisa diterima semua orang gitu ya? Ibu mau tanya nih, pertama kali kita bertemu di kelas itu, kita kan sudah membuat komitmen bersama keyakinan kelas. Dan saat itu nilai-nilai yang kita sepakati diantaranya bersikap jujur dan saling menghargai teman. Chan masih ingat itu kan? Ya, Bu, saya masih ingat karena kejujuran dan menghargai teman juga diajarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya ingin sekali supaya saya nantinya bisa menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Ya, nah itu kamu paham. Oleh sebab itu, dari awal ibu menyampaikan bahwa ibu percaya Ica sudah memahami bahwa perbuatanmu itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang menurutmu apa yang mesti Ica lakukan pada Jonathan? Iya, Bu, saya akan kembali ke kelas untuk meminta maaf kepada Jonathan, Bu, untuk mengembalikan akunnya supaya Jonathan bisa menggunakan akunnya kembali, Bu. Saya juga akan menjelaskan alasan saya mengapa menggunakan akun Jonathan tanpa sepengetahuannya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, ibu sangat setuju dengan rencanamu untuk meminta kepada Jonathan sesuai dengan nilai keyakinan kelas yang kita sepakati. Ibu percaya Ica dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Terima kasih sudah datang dan menemui ibu ya, Ica. Iya, Bu. Jadi Ica sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah tahu, Bu. Saya ingin meminta maaf kepada Jonathan atas permasalahan yang tadi, Bu. Bisa, Bu. Jo, Ngapain kamu kesini? aku minta maaf, Jo. Minta mau buat apa? Mau ngambil akun apa lagi ya? Aku kesini buat minta maaf karena mengambil akunmu tanpa sepengetahuan kamu. Ya udah deh, aku maafin. Tapi jangan lupa balikin akun aku lagi ya. Ya, Jo. Oke. Masih ya, Jo. Ya, sama-sama. Jangan dilangin lagi ya. Ya, Jo. Masih ya, Jo. Ya, sama-sama. Yang Waalaikumsalam. Siang, Anggun. Silakan dulu. Mbak minta maaf mengganggu waktu istirahatmu ya, Anggun. Kita tidak lama kok di sini. Anggun tahu ya mengapa dipanggil ke sini? Iya, saya tahu, Mbak. Saya bingung kenapa saya sendiri ada yang bertanggung jawab sedangkan udah tidak. Dan sebenarnya lama saya itu sampai merah dikibit oleh Yuda. Apa karena itu ABK ya, Mem? Makanya Mem mau bela Yuda. Kalau Mem itu dari awal, pasti Mem tidak akan mati saya. Ya, Anggun. Mem mengerti apa yang Anggun rasakan pada saat ini. Bukan hanya Anggun kok yang pernah mengalaminya, Mem juga pernah. Namun, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ya, Mem, tapi mestinya Mem saya tahu dulu dong siapa yang salah dalam masalah ini. Dan tanpa tidak ABK, dia senang saja mesti orang tidak adil banget, Mem. Ya, Anggun berhak merasa seperti itu. Tapi Mem kurang suka dengan cara Anggun membalas Hilda. Kita tidak usah mencari siapa yang salah, tapi lebih baik kita fokus mencari solusinya ya, Anggun. Baik, Mem. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan hal itu? Karena dia tidak merah, Mem. Hanya sekedar memperingatkan, jadi tidak begitu merah hilangnya. Menurut Anggun, ada tidak cara yang lebih efektif dan pantas untuk mendapatkan keadilan? Mem percaya Anggun bisa melakukan yang lebih baik dibandingkan dengan membalas perlakuan Hilda. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, bukan? Apakah Anggun masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat, Mem. Itu ada simpati, empati, menghargai, tolong menolong, dan toleransi. Nah, itu Anggun paham. Jadi, berempatilah pada Hilda
karena Linda adalah anak kita yang perlu dihargai dan diberi dukungan. Abang tahu apa itu ABK? Tahu Mem, itu anak berkebutuhan khusus. Ya, lebih tepatnya istilah sekarang disebut dengan berkemampuan khusus. Anggun perlu memahami kalau teman seperti Hilda itu terkadang bisa saja tiba-tiba melakukan tindakan di luar kendali emosinya, seperti di kelas tadi. Iya Mem, saya makin bisa memahami kondisi Hilda. Saya yakin suatu saat saya akan membutuhkan bantuan Hilda dan belajar dari Hilda dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, itu sudah bagus kan, Bun? Apakah selama di kelas ini kita pernah pilih-pilih dan membedakan teman? Bun tetap bisa menerima Hilda apa adanya. Iya Mem, saya sadar saya tidak mesti-mestinya membalas tindakan Hilda tadi. Baik Mem, saya akan berusaha untuk lebih hati-hati dan mengerti jika Hilda kembali bertindak seperti tadi Mem. Jika Anggun jika ada tanda-tanda dia spontan melakukan tindakan seperti tadi, Anggun sudah sampaikan ke Bapak atau Ibu guru ya, agar nanti mendapatkan penanganan di ruang BK bersama dengan guru BK juga yang Anggun. Baik Mem. Baik Anggun, terima kasih. Silakan kembali beristirahat. Baik, terima kasih Mem. Saya harus dilakukan secara Dari proses pembuatan video ini, saya mengetahui bahwa setiap orang berhak dan boleh melakukan kesalahan tersebut. Dengan memahami kembali keyakinan diri dan keyakinan kelasnya, murid yang melakukan kesalahan dapat memperbaiki dirinya.